Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ya Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waziran min ahli. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mukminin, jamaah salat maghrib yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih senantiasa memberikan kepada kita taufik beserta hidayah, sehingga alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Mizan. Barusan kita telah menjalankan atau melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan kepada kajian sebagaimana kajian ini adalah rutinitas DKM. Banyak sekali kajian-kajian yang dilaksanakan oleh DKM Al-Mizan, yaitu tahsib, kajian-kajian lainnya seperti hadis, kajian lainnya seperti fikih dan lain sebagainya. Ini semua masing-masing mempunyai jadwalnya. Ya, kebetulan saya ini pada hari ini malam minggu, jadwal saya pas di hari minggu kedua mungkin ya termasuknya. Walaupun saya ini sebenarnya tidak pantas, karena ilmunya masih mungkin tidak ada setai kuku-kuku acan dibandingkan para bapak-bapak yang hadir di sini. Namun hanya saja kita saling mengingatkan, jadi nasihat menasihati. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadirin para jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian ini saya hanya ingin sedikit mempraktekkan sholat sunnah tasbih. Mungkin ada dari para jamaah ingin melakukan sholat tasbih,
Bagi yang tahu ya mungkin sudah tahu, tapi bagi yang belum tahu mungkin ingin melaksanakan sholat tasbih, tapi tata caranya gimana? Kan seperti itu. Maka insya Allah saya sedikit akan mengulas atau akan mempraktekkan tentang masalah sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih itu sendiri, mayoritas para ulama, di antaranya Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu termasuknya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah tasbih itu sendiri. Bahkan Nabi pun pernah mempraktekkan hal ini kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi di sini ada kata Nabi ya Abbas atau ya ammahu. Karena Abbas ini adalah paman Nabi. Karena putra dari Abdul Muthalib, sedangkan Abdul Muthalib itu juga yakni ayahnya Nabi Muhammad, yakni Abdullah, salah satu putra dari Abdul Muthalib. Maka Nabi Muhammad kepada Abbas ini adalah paman, keponakan. Maka Nabi memberitahukan kepada Abbas. Dalam hal ini diriwayatkan hadisnya wa Abu Dawud wal Hakim an Ibni Abbas wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa hasanul Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Abbas, ya Abbas atau ya ammah, ala atika ala amnahuka, kata Nabi. Abbas, bagaimana kalau saya ingin memberikan sesuatu kepada kamu? Apakah kamu ini ingin kalau ingin diberikan sesuatu yang sangat luar biasa dalam hal ini? Jadi idza anta fa'alta zalika, kalau seandainya engkau melaksanakan hal tersebut, maka ghafarallahu dambaka atau ghafarallaka, Allah mengampuni dosa-dosamu. Luar biasa. Awaluhu wa akhiruhu. Doa dosa yang sudah terlewat atau dosa yang akan datang, ini akan diampuni oleh Allah ketika kita melakukan sholat tasbih. Jadi sholat tasbih ini bisa mengampuni dosa, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik zahir maupun batin. Sholat tasbih itu ada 4
rakaat, kata Nabi. Apabila dilakukannya malam, dianjurkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Para ulama berpendapat apabila dilakukannya siang, maka 4 rakaat sekaligus 1 salam. Bagaimana tata caranya? Prakteknya. Niat seperti sholat biasa. Usolli sunatat tasbih rakaataini, kalau dilakukan malam. Kapan saja malam. Mau sesudah isya tah, mau malam tah, terserah waktunya. Atau sambil melakukan tahajud malam. Jadi usolli sunatat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Setelah niat itu lakukan takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar seperti biasa. Baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, seterusnya. Lalu kemudian setelah selesai itu biasa baca Fatihah sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai. Waladhdallin. Lalu kemudian di rakaat pertama itu adalah baca, dianjurkan suratnya At-Takasur. At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai selesai. Nah, tata cara salat tasbih. Setelah selesai baca surat, aturankan ruku, ya. Allahu Akbar. Ini sebelum ruku baca tasbih. Baca tasbih 15 kali. Tasbihnya itu berbunyi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 11 kali, 15 kali. Lalu setelah selesai 15 kali ruku, Allahu Akbar, ruku. Setelah selesai ruku yang sudah diwarid seperti biasa bacaannya, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Lalu kemudian dilanjutkan kepada tasbih yang tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha akbar 10 kali. Nah, 10 kali tasbihnya. Iya, dari posisi ruku 10 kali. Lalu kemudian i'tidal. Setelah selesai misalnya 10 kali baca tasbihnya, i'tidal kan? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Di situ sebelum sujud baca lagi tasbih. Sebelum sujud
Aturan setelah i'tidal itu kan kita langsung sujud setelah sami Allahu liman hamidah kalau sholat sunnah-sunnah biasa. Lalu kemudian kita melakukan sujud. Nah ini sebelum sujud kita baca tasbih terlebih dahulu. Tasbih yang seperti tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar 10 kali. 10 kali. Baru kemudian sujud setelah selesai tasbih, baca tasbih 10 kali. Allahu akbar. Setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lanjutkan kepada tasbih yang tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 10 kali. Udah berapa tuh? Ada yang hitung? 5. Nah, benar nggak dengan hitungannya? Coba. Benar nggak dengan hitungan? Karena di dalam satu rakaat itu harus ada 75 tasbih. Ya. Di dalam satu rakaat itu harus ada 75 tasbih. Itu baru berapa tadi? 45. Tadi sujud. Setelah selesai sujud membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu kemudian duduk di antara sujud dua. Allahu akbar. Duduk di antara sujud dua. Untuk nanti melakukan sujud yang kedua kali. Namun sebelum sujud kedua kali, baca tasbih dulu 10 kali. 10 kali. Setelah selesai 10 kali tasbihan, lalu kemudian melakukan sujud yang kedua kali. Posisinya sama. Setelah tasbih kawarid yang sudah dilakukan ditambah dengan tasbih subhanallah, alhamdulillah 10 kali. Udah berapa? 5. Setelah itu, sebelum bangun dari sujud, kan aturan bangun ya, baca tasbih dulu 10 kali, berarti pas 7, 5. Bangun Jadi jumlah jamleh sholat tasbih ini dalam satu rakaat 75 tasbih. Kalau dilakukan 2 rakaat berarti 150 tasbih. Ada 4 rakaat berarti jumlah jamleh tasbihnya 300 tasbih. Sanggup gak? Paling 1 jam. Udah ada yang pernah? Luar biasa ini. Sholat ini. Sedangkan kata Nabi kepada Ibnu Abbas, lakukan ini, kata Nabi. Kalau kamu sanggup melakukan tiap malam, silahkan 1 kali. Setiap malam 1 kali. Kalau kamu tidak sanggup melakukan hal ini dengan sekali sehari, lakukan 1 minggu sekali. Kalau kamu tidak sanggup 1 minggu 1 kali, 1 bulan sekali. Kalau kamu tidak sanggup 1 bulan sekali, 1 tahun sekali. Kalau kamu masih tidak sanggup 1 tahun sekali, seumur hidup harus melaksanakan 1 kalimat.
Jadi seumur hidup harus satu kali melakukan sholat tasbih ini. Kenapa? Karena sholat tasbih ini akan mendapatkan beberapa manfaat. Keutamaan melakukan sholat tasbih ini yang pertama adalah menghapus dosa. Dihapus dengan melakukan sholat tasbih. Lalu kemudian yang kedua manfaatnya memberatkan timbangan amal baik. Karena di situ terus memuji Allah, mensucikan Allah. Mensucikan Allah, sedangkan kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tasbih. Kalimat yang 4 itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu salah satu kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat tasbih ini adalah memperbanyak tasbih bilangan dari tiap rakaat. 300 tasbih dalam melakukan 4 rakaat. Hafal tempat-tempatnya, posisi-posisinya, baca tasbihnya. Kayaknya rada bingung ini gimana. Bingung menerapkan posisi baca tasbihnya nih. Di posisi-posisi yang mana? Pokoknya mah enggak ada yang kosong. Dari setiap gerakan itu enggak ada yang kosong. Nanti tadi habis sujud kedua kan selesai baca subhanallah kan terus baca tasbih. Nah, sebelum bangun baca tasbih lagi berarti baca tasbih lagi pas tadi. Dua kali ya pas lagi sujud itu apa pas? Bukan pas sujud. Jadi di antara sujud dua sebelum sujud baca tasbih 10 kali itu. Lalu kemudian sujud lagi, tasbih lagi 10 kali. Terus sebelum bangun tasbih dulu 10 kali. Jadi jumlah jam. Jadi nih. Nah, misal ini ya, misal. Jadi dalam 1 rakaat misalnya Allahu Akbar. Misalnya Allahu Akbar yusolli sunata tasbih, misalnya sunata tasbih rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Biasa kalau mau doa iftitah baiknya baca. Kalau ingin mempercepat keburu pegel nantinya nggak usah dibaca, nggak apa-apa ya. Lalu kemudian langsung aja baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai ke waladhdallin, baca surat misalnya Al-Hakumut Takasur ya misalnya tuh. Selesai At-Takasur lalu kemudian sebelum ruku itu baca tasbih 15. Nah, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nah, selesai misalnya 15 Allahu akbar. Nih, ruku. Kemudian kita setelah ruku baca tasbih yang sudah diwarin seperti biasa misalnya. Nah, setelah selesai ini tasbih 10 kali bangun sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allahu liman hamidah. Sebelum melakukan sujud baca tasbih 10 kali. Subhanallah alhamdulillah. Selesai 10 kali baru kita kemudian sujud. Nah, saat sujud sujud baca tasbih 10 kali. Kemudian Allahu Akbar
duduk antara dua sujud. Setelah selesai melakukan Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, tasbih juga nantinya 10 kali. Subhanallah alhamdulillah. Selesai 10 kali sujud. 10 kali sujud, lalu kemudian bangun. Tasbih lagi sebelum bangun. Subhanallah alhamdulillah. Nah, lalu kemudian setelah selesai 10 bangun. Itu ya. 75 jadinya. Nanti di sujud kedua itu ada 2 kali sambil sujud sama duduk. Iya, gitu. Mau bangunnya. Jadi jangan dulu bangun langsung sebelum kita baca tasbih 10 kali. Jadi sujud, duduk. Nah, itu seperti itu. Ya. Iya. Soalnya ini jarang yang mau dan juga mungkin jarang yang istilahnya mempraktekkan hal ini. Maka ini penting gitu. Walaupun seumur hidup 1 kali itu memang harus dilakukan. Terlebih utama di malam-malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan melakukan kita sholat tasbihnya, sangat luar biasa manfaatnya. Ya. Biasa ini. Ustaz, itu kan 4 rakaat ya. Ya. Niatnya tidak pakai arba'ah. Kalau 2 rakaat. Kan ini 2 rakaat. Jadi setelah selesai nanti 2 rakaat salam, ya, lalu kemudian kita niat lagi. Oh, jadi 2 rakaat. Nah, 2 rakaat salam. Kalau siang langsung. Siang berarti pakai arba'ah. Arba'ah usolli sunat tasbih 4 rakaatin. Jangan pakai tahiyat awal. Haji, kalau rakaat yang kedua itu baca awalnya sama baca suratnya. Rakaat kedua wal asr. Ya. Belum. Surat lain nggak boleh? Boleh, silahkan, boleh. Bebas baca surat mah. Yang udah hafal kan? Yang misalnya kita hafalnya surat favorit kuliah sama kulhu. Memang itu dianjurkan juga di dalam nanti kedua rakaat yang terakhirnya. Selesai 2 rakaat, kemudian kita niat lagi 2 rakaat. Rakaat yang pertama al-kafirun, rakaat yang kedua al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Silakan mau al-baqarah. Apa-apa. Silakan. Rakaat ketiganya harus baca surat ya. Hah? Yang rakaat ketiganya keempat nggak usah baca surat. Baca surat terus itu mah. Baca surat terus. Dalam misalnya kita melakukan 4 rakaat siang, baca surat. Mau berurutan misalnya dari wal asri atau al hakumut wal asri misalnya. Atau nanti setelah itunya al kuliah sama kulhu. Yang penting jangan surat cinta. Bebas. Saya mah berdirinya rada lumayan kuat al-baqarah aja. Lupa aslinya. Wasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu bihi mutasyabiha walau atuh dama. Biasa. Ya. Kalau ada imamnya gimana Pak? Misalkan barangnya Pak Haji jadi imam gitu.
kita barengan. Di sini sholat tasbih tidak ada anjuran untuk berjamaah. Oh, nggak ada. Pensiunan masuk. Enak ada imamnya kan enak. Pimpin. Ngaji niatnya praktek belajar. Ya. Insya Allah kalau benar-benar kita ingin melakukannya kok pasti bisa. Insya Allah. Jadi kalau misalkan di rakaat yang telah ditentukan lupa gitu, boleh nggak dirapel di rakaat itu? Tidak ada anjuran untuk dirapel. Kalau lupa itu Kan batal atau tidak sah? Hah? Batal atau Sah-sah saja, tidak batal, tidak batal. Sah-sah saja. Cuman kurang sempurna. Nah, sedangkan keutamaan tadi itu kalau kita melakukan sholat tasbih, yang pertama menghapus dosa, jadi dapat menghapus dosa kita, baik dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang, baik yang zahir maupun batin, yang kerasa tidak kerasa diampuni oleh Allah. Lalu kemudian jadi memberatkan terhadap timbangan kebaikan. Memberatkan timbangan kebaikan ketika kita datang di hari kiamat. Wah, ini mah ahli sholat tasbih ini nih. Wow, barang ditimbang di yaumil mizan nanti, di hari hisab nanti, barang ditimbang plat, sampai ke nungging amal baiknya. Wah, udah ini mah. Aman ini mah. Kan gitu. Aman ini. Ya, dari riwayat dulu Imam Sibaweh. Imam Sibaweh yaitu adalah dia ahli nahu. Imam Sibaweh ahli nahu. Oh, segala bengek. Lalu kemudian Imam Sibaweh itu meninggal. Nah, setelah Imam Sibaweh meninggal, balang ditanya di kuburan oleh malaikat Mungkar Nakir, man rabuka? Kata malaikat Mungkar. Imam Sibaweh balik nanya kepada malaikat. Berhubung dia ahli nahu, malaikat tidak ahli nahu, tidak bisa ngaji malaikat. Barang ditanya man rabuka? Man kalimah apa? Kata Sibaweh. Wahai malaikat, man itu kalimah apa? Atuh malaikat mah nggak ngaji sorob, ngaji nahu, nggak tahu kalimah. Barang malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, saya menanyakan hambamu ini, kok balik malik nanya kepada saya, man kalimah apa? Wahai malaikat, udah, jangan bertentang dengan dia, suruh saja dia masuk ke surga. Takut malaikat Mungkar. Ya, sedangkan kalau kita sudah ditanya oleh malaikat Mungkar lagi dalam kuburan menunjuk riwayat, kan apabila ditanya, blok, mana buka, tidak tahu menjawab. Karena tidak punya amal-amal soleh. Kalau kita punya bekal sholat tasbih, bisa menjawab. Tetapi kalau kita tidak punya bekal amal kebaikan, barang ditanya ulpap betruk. Sedangkan malaikat yang tukang membawa gada itu hanya malaikat Mungkar. Apabila kita tidak bisa menjawabnya, pulak pantek, amblas ke tanah itu sekitar 70 hasta. Satu hasta ini segini, setengah meter, satu hasta. Pantek malaikat amblas ke tanah sekitar 70 hasta. Setelah 70 hasta amblas, dicokel kembali oleh kukunya malaikat. Ditanya lagi, tidak bisa lagi menjawab. Karena tidak punya amal kebaikan. Digenjreng lagi dengan gadanya. Prok. Amblas lagi 70 hasta. Kalau sama sekali tidak punya amal kebaikan sampai hari kiamat, begitu-begitu saja. Sekarang ada yang viral lumayan ya,
tahu kalau suka melihat di FB Basetu itu adalah orang Jawa Barat kalau tidak salah. Dia tidak percaya terhadap siksa kubur. Dia tidak percaya terhadap adanya neraka dan adanya surga. Dia tidak percaya. Basetu ngomongnya luar biasa. Nahu soroknya gagah. Luar biasa, hebat. Kalau orang awam mendengar berbicara dia itu pasti masuk ke doktrin. Dengan luar biasa bicaranya. Basetu namanya, lagi viral. Lalu kemudian keutamaan yang ketiga, kalau kita melakukan sholat tasbih ini adalah bakal mempunyai kebun kurma nanti di surga. Tinggal metik. Bidadari mah itu luar biasa. Makanya diinget-ingetin sekarang tasbih. Saya ingin melakukan ini nanti malam nih setelah sholat isya. Coba saya ingin mencoba adang ke setengah jam. Setengah jam 4 rakaat. Usolli sunatat tasbih rakaataini mustaqbilal kiblati silahkan, atau rakaataini lillahi ta'ala silahkan. Usolli sunnatat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Jadi dalam hati sengaja saya niat untuk melakukan sholat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai waladdallin, baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahima tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Lalu kemudian aturankan ruku. Baca tasbih sebelum ruku. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jumlahnya 15 kali. Setelah itu kita i'tidal sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Sebelum melakukan sujud baca tasbih dulu 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Setelah selesai 10 kali lalu kemudian kita melakukan sujud. Di dalam sujud kita baca tasbih 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 10 kali selesai lalu kemudian ngangkat kepala, bangun dari ruku, Allahu Akbar. Namanya duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sebelum itu jangan dulu sujud, tasbih dulu 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali, baru kemudian melakukan sujud. Allahu Akbar, baca tasbih 10 kali dalam sujud kedua. Lalu kemudian setelah selesai 10 kali bangun dari sujud. Sebelum bangun dari sujud istirahat sebentar, baca tasbih 10 kali. Setelah selesai 10 kali barulah kita bangun untuk melakukan yang kedua rakaat. Itu ingat yang 1 rakaat, ingat semuanya, karena prakteknya sama. Udah waktunya selesai. Lagi. Gitu. Apal saja yang 1 kali, sambil 1 rakaatnya, semua apa pasti. Semuanya apa?
Coba usolli. Lil. Nah. Apal satu itu. Nah, tadi ketika orang yang melakukan sholat tasbih bakal dapat pahala dari Allah, yaitu kita akan mendapatkan kebun kurma di surga. Lalu kemudian bakal terhindar dari penyakit berat. Oh, penyakit berat akan terhindar tuh. Apa penyakit berat? Banyak. Akan terhindar karena kita melakukan sholat tasbih. Pikun tuh, penyakit pikun itu penyakit berat itu bakal terhindar dari penyakit pikun. Terus akan terhindar daripada kesedihan. Nah, terakhir keutamaan kita melakukan sholat tasbih itu adalah tergolong pada ucapan-ucapan yang baik. Itu tadi, beratkan timbangan. Insya Allah kalau sudah bisa satu rakaatnya saja hafal tasbih 15-nya di sebelah mana, yang 15 hanya setelah Fatihah doang, hanya setelah baca surat itu doang sebelum melakukan ruku. 15 itu hanya itu doang, yang lainnya 10. Jadi jumlah ingat, jadi satu rakaat itu 75, 2 rakaat berarti 150, 150 ditambah 150, 300 tasbih. Mungkin itu saja. Kan kalau sholat kan wajib, kalau bergerak lebih dari 3 kali kan suka batal ya. Sholat sunnah nih. Kalau begini kan baca tasbih kan kalau awal kan kalau mau 1, 2, 3, 4 gitu boleh Enggak apa-apa itu, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Jadi misal seperti ini. 1, 2, 3. Jadi subhanallah alhamdulillah wala gitu. Enggak apa-apa itu. Ya sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.